Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3 yang beranggotakan 2 orang, yaitu Ade Yuniarti dan saya Syifa Zakiatul Hayat. Di sini kita akan menjelaskan tentang memahami filsafat dan filsafat ilmu. Secara etimologis, kata filsafat berasal dari bahasa Yunani philosophia dari kata philos, berarti cinta atau philia, persahabatan, tertarik, dan sophos yang berarti kebijaksanaan, pengetahuan, keterampilan, pengalaman, praktis, inteligensi. Dalam bahasa Inggris adalah filosofi. Filsafat boleh dimaknakan ingin mengerti dengan mendalam atau cinta dengan kebijaksanaan. Secara harfiah, filsafat berarti cinta akan kebijaksanaan. Secara historis, filsafat merupakan induk ilmu. Dalam perkembangannya, ilmu makin terpresifikasi dan mandiri. Namun, mengingat banyaknya masalah kehidupan yang tidak bisa dijawab oleh ilmu, maka filsafat menjadi tumpuan untuk menjawabnya. Filsafat secara sederhana berarti alam pikiran atau alam berpikir. Berfilsafat artinya berpikir, namun tidak semua berpikir adalah berfilsafat. Berfilsafat adalah berpikir secara mendalam, radikal, dan sungguh-sungguh. Dengan kata lain, filsafat adalah ilmu yang mempelajari dengan sungguh-sungguh hakikat kebenaran segala sesuatu. Pengertian filsafat menurut para ahli. Pertama, Plato mengartikan filsafat sebagai pengetahuan tentang segala yang ada, tidak ada batas antara filsafat dan ilmu. 2. Aristoteles, filsafat bersifat sebagai ilmu yang umum sekali, yaitu ilmu pengetahuan yang meliputi kebenaran. 3. Cicero, filsafat adalah induk segala ilmu dunia. Yang terakhir, Al-Farabi, filsafat sebagai ilmu pengetahuan tentang alam maujud. Dan yang kelima adalah Immanuel Kant mendefinisikan filsafat sebagai ilmu pokok dan pangkal segala pengetahuan yang mencakup di dalamnya. 4 persoalan yaitu metafisika, etika, agama, antropologi. Selanjutnya, H.C. Webb dalam bukunya History of Philosophy menyatakan bahwa filsafat mengandung pengertian penyelidikan, tidak hanya penyelidikan hal-hal yang khusus dan tertentu saja, bahkan lebih-lebih mengenai sifat hakikat baik dari dunia kita, maupun dari cara hidup yang seharusnya kita selenggarakan di dunia ini. 7. Harold H. Titus dalam bukunya Living Issue in Philosophy mengemukakan beberapa pengertian filsafat. A. Filsafat adalah sikap terhadap kehidupan dan alam semesta. B. Filsafat adalah suatu metode berpikir reflektif dan pengkajian secara rasional. C. Filsafat adalah sekelompok masalah. D. Filsafat adalah serangkaian sistem berpikir. Apa itu filsafat ilmu? Filsafat merupakan sumber dan dasar dari cabang-cabang filsafat yang lain, termasuk di dalamnya itu filsafat ilmu. Filsafat ilmu dapat dipandang sebagai upaya menjembatani jurang pemisah antara filsafat dengan ilmu, sehingga ilmu tidak menganggap rendah pada filsafat dan filsafat tidak memandang ilmu sebagai ilmu suatu pemahaman atas alam secara dangkal. Filsafat ilmu merupakan kajian filosofis terhadap hal yang berkaitan dengan ilmu. Dengan kata lain, filsafat ilmu merupakan upaya pengkajian dan pendalaman mengenai ilmu pengetahuan atau sains, baik itu ciri substansinya, problem pemerolehannya, ataupun manfaat bagi kehidupan manusia. Filsafat ilmu memperjelas eksistensi ilmu terhadap yang membutuhkan pengetahuan lain sebagai sarana berpikir dan sarana komunikasi keilmuannya. Saran ini antara lain bahasa, logika, matematika, statistika, dan teknik analisis data lainnya. Filsafat ilmu di berbagai kalangan filsuf dianggap sebagai suatu cabang filsafat yang sangat penting dan mesti dipelajari secara mendalam. Filsafat tentunya sangat berbeda dengan ilmu karena untuk mengkaji dan mengetahui apakah suatu itu adalah ilmu, ternyata dasarnya adalah dengan jalan berpikir secara mendalam atau berkontemplasi. Dengan demikian, filsafat ilmu merupakan pengembangan secara mendalam dan filosofis dari apa yang disebut pengetahuan. Di dalam filsafat ilmu dibahas tiang-tiang penyangga eksistensi sebuah ilmu, yang merupakan cabang-cabang utama filsafat ilmu. Tiang penyangga itu terdiri dari 3 aspek, yaitu ontologi, epistemologi, dan aksiologi.
Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang dan lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.